Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu. Mari kita sama-sama katakan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, oh, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, arti sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Sekali lagi, mari sama-sama kita sembah Dia. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, arti kehadiran-Mu. Oh, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Pagi yang diberkati ini Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Mari Tuhan berbicara bagi kami semua. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan pesan-Mu bagi kami semua, sehingga tidak ada satu orang pun yang terlewati. Kami semua boleh diberkati oleh firman-Mu. Nah, kami percaya jadikan firman-Mu adalah satu pewahyuan, satu remah dalam kehidupan kami, sehingga kami bawa pulang untuk mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami, sehingga hidup kami dapat menyenangkan dan menyukakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang siap dan percaya katakan
Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Ya, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, hari Kamis dan Jumat itu ada KKR Pastor Thomas, ya, yang pernah di sini. Tapi saudara kalau mau ikut, saudara bisa mendaftar ya, karena ruangan terbatas, hanya diberikan 150 orang. Dan juga dipakai lewat live streaming dan lewat YouTube dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang pernah ikut, Pak Pastor Thomas, Senin, Selasa, Rabu beliau ada di Soe, ya, dan Kamis, Jumat ada di Kupang di Hotel Aston. Jadi Bapak Ibu bisa WA di nomor saya atau nomor Ibu Gembala untuk saya persiapkan tempat untuk, dan semua pelayan-pelayan bisa bantu untuk melayani KKR ini. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar soal yang namanya komitmen. Apa? Komitmen, ya. Ya, biasa orang nikah harus ada komitmen, ya. Komitmen beda dengan perasaan. Perasaan itu selalu top and down, berubah, naik turun. Tapi komitmen itu satu keputusan. Amin. Kita akan belajar pagi hari ini ke soal komitmen. Komitmen itu adalah keteguhan hati, ya, atau tekad yang bulat, ya. Dan apa yang engkau inginkan dan engkau yakini, engkau percayai, engkau kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang namanya komitmen. Ya, Alkitab mencatat bahwa tidak ada perkara yang besar dilahirkan tanpa satu komitmen. Amin. Ya, tidak ada perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi tanpa satu komitmen, ya. Itu sebabnya saudara, ya, banyak orang cepat menyerah dan sebagainya. Ya. Dalam komitmen ini ada hubungan. Hubungan itu tentu ada take and give. Ada saling memberi dan saling menerima. Kalau engkau ingin sesuatu yang terbaik, beri yang terbaik. Amin. Kalau engkau ingin sesuatu yang engkau nikmati yang terbaik, engkau berikan sesuatu yang terbaik. Ya, ada banyak orang ingini apa tujuan hidupnya, ya, apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Semuanya tidak ada arti apa-apa tanpa satu komitmen. Karena Alkitab katakan bahwa komitmen itu kadang-kadang engkau harus gagal. Kadang-kadang engkau harus menghadapi rintangan, ada tekanan, ada begitu banyak hal yang merintangi, yang ada ujian dalam satu komitmen. Itu sebabnya apapun engkau boleh tahu kehendak Tuhan, engkau boleh tahu tujuan hidupmu dengan Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, semua engkau bisa tahu, engkau bisa belajar, engkau bisa mengerti. Tetapi saudara, yang kita harus belajar bahwa tanpa komitmen semua itu sia-sia. Amin. Haleluya. Amsal 24 ayat yang ke-16. Mari kita lihat sama-sama. Amsal 24 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Amin. Jadi orang benar, orang yang pernah gagal, jatuh. Amin. Jadi kejatuhan siapapun itu tidak menjadi satu hal bahwa engkau harus mundur, ya, kegagalan, kehancuran, kejatuhan. Namun ia bangun. Yang penting itu saudara bangun. Amin. Orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh. Orang benar bukan orang yang tidak pernah gagal. Tetapi orang benar adalah orang yang tetap bangkit di masa yang sukar ini. Yang percaya katakan amin. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Amin. Ya, tetapi orang fasik roboh dalam bencana. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudara,
Kau harus tahu berita yang luar biasa bahwa orang benar 7 kali jatuh. Berapa kali saudara jatuh? Sejauh berapa kali engkau gagal? Haleluya, ya. Saya percaya yang penting engkau bangkit, maka saudara engkau dikatakan orang yang benar, ya. Nah, saudara, kita akan lihat satu cerita tentang satu komitmen, ya. Komitmen biasa juga dalam keluarga. Orang yang berumah tangga harus ada komitmen, ya. Alkitab katakan dalam Kejadian pasal yang kedua, coba kita lihat Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-26, ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Kita lihat sama-sama. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Amin. Haleluya. Ya, orang yang menikah dia harus terlepas dari ayah dan ibunya, dan ia bersatu. Bersatu ini dalam bahasa terjemahan asli ini berkomitmen, ya. Ini arti bersatu itu berkomitmen. Dia bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging, ya. Jadi nikah jangan pakai perasaan, ya. Kalau nikah pakai perasaan, ada saatnya engkau tidak senang dengan istrimu, dengan suamimu, saudara. Maka bubarlah kalau pernikahan itu hanya karena perasaan. Amin. Amin. Karena perasaan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Tetapi nikah itu ada satu komitmen, ya. Ada satu komitmen, apapun terjadi harus jalan terus. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Artinya disatukan, ya. Sudah jadi satu, tidak bisa lagi akan dipisahkan, tidak bisa lagi akan dilepaskan, saudara. Karena itulah yang namanya komitmen. Nah, kita akan lihat satu cerita firman Tuhan tentang apa itu komitmen. Mari kita lihat Daniel pasal 3 ayat yang ke-17. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17, dia katakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Amin. Kira-kira Allah sanggup enggak? Sanggup, amin. Ya, Allah sanggup. Ya, kalau Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup melepaskan kami dari perapian nyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Ayat yang ke-18, mari kita lihat. Tetapi seandainya hendaknya Tuhanku mengerti, artinya kalau Tuhan punya jawaban itu berbeda, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan apa? Menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Saudara, Alkitab mencatat ada 3 pemuda, Sadrah, Mesah dan Abednego. Mereka ada di, saudara, apa? Pemerintahan Nebukadnezar, saudara. Mereka diancam dengan ancaman apa? Hukum mati. Bukan digantung tapi dibakar hidup-hidup. Ya. Ini ancaman yang luar biasa. Ya. Ada negara-negara yang pakai suntik untuk hukuman mati, ada yang pakai apa ya? Pakai tiang gantung. Tapi Alkitab katakan Sadrah, Mesah dan Abednego ini diancam hukuman mati, yaitu dibakar. Dan saudara, mereka lihat sendiri orang yang membawa mereka itu mati, hanya kena uap panas langsung terbakar habis, saudara. Nah, saudara, mereka buat pernyataan ini
dihadapkan dengan saudara satu pilihan. Sadrak, Mesak dan Abednego dikatakan saudara bahwa ya, kalau Allah kami ya sanggup atau dia mau tolong kami, silakan dia tolong ya. Tetapi kalau dia tidak tolong pun, atau dia punya maksud yang lain, bagi kami tidak ada pilihan lain. Amin. Jadi dasar dari satu komitmen itu adalah ya, tidak memberi syarat atau kondisi kepada Tuhan ya, atau kondisi begini, Tuhan begini, atau apapun. Jadi dia tidak memberikan syarat kepada Tuhan ya, dalam keadaan apapun, dalam saudara kecewa atau apa saja saudara, apapun keputusan Tuhan, apapun yang Tuhan lakukan, tetap Tuhan itu baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap Tuhan itu luar biasa ya. Kalau dia melepaskan, kami tetap tidak akan menyembah. Kalau dia pun tidak saya sering berdoa untuk orang sakit. Kadang-kadang dia telepon saya, Pak Pendeta, puji Tuhan saya sudah sembuh. Tidak pernah ada orang keluar rumah sakit tetap sakit, dia telepon saya, puji Tuhan Pak Pendeta saya tetap sakit. Hanya dia puji Tuhan kalau dia sembuh ya, atau dia lulus. Wah, kalau dia telepon, puji Tuhan Pak Pendeta lulus PNS kredit A Pak Pendeta. Wah, tapi kalau dia udah lulus biasanya diam-diam. Padahal sebenarnya itulah komitmen. Amin. Apapun, seandainya dia tolong, seandainya dia menolong, dia sanggup karena dia sanggup. Kalau dia menolong kami tetap pada keputusan. Artinya tidak memberikan kepada Tuhan satu kondisi. Oh Tuhan kalau tidak jawab, oh Tuhan kalau tidak tolong, oh Tuhan kalau tidak ini. Dan itu sebabnya yang selalu membuat saudara kita akhirnya cepat mundur dan kecewa. Ada beda antara keinginan dan kebutuhan. Tuhan menjawab kebutuhan, amin, bukan keinginan, amin. Beda antara pencobaan dengan ujian itu juga beda ya. Ujian itu selalu untuk naik kelas. Tidak bisa ibu guru bilang, anak-anak minggu depan kita pencobaan matematika. Haleluya ya. Tapi biasanya ujian apa? Matematika ya. Pencobaan itu melihat sisi kelemahan dari seseorang dan pakai sisi kelemahan itu untuk menjatuhkan dia. Itulah pencobaan, amin. Tapi ujian itu ambil sisi kelemahan dari orang itu dan bawa dia naik. Jadi beda. Tuhan tidak mencobai ya, artinya Tuhan tidak mau jatuhkan kita ya. Tuhan tidak pernah rencana untuk menjatuhkan kita. Tuhan hanya ingin kita diangkat, dipromosikan, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Makanya Yakobus mengubah pencobaan, nanti satu waktu kita akan belajar. Yakobus mengubah pencobaan menjadi ujian ya, karena ujian itu sisi kekurangan, sisi kelemahan seorang diambil itu untuk dia naik, belajar lagi, belajar untuk dia meningkat ya. Makanya tujuan ujian itu untuk membawa engkau naik, amin, amin. Dan kau lihat sisi kelemahanmu dan disitulah engkau mau berubah, engkau mau naik ya. Makanya Alkitab katakan mengucap syukur, bersyukur, bersukacitalah kalau kamu masuk dalam pencobaan. Alkitab berubah lagi, sebab ujian terhadap imanmu akan mengasihi. Jadi
Dia merubah satu pencobaan menjadi ujian. Amin. Ya. Jadi satu masalah itu bisa menjadi satu pencobaan, bisa menjadi satu ujian dalam kehidupan kita. Karena tujuan daripada iman itu yaitu untuk meningkatkan kita, untuk kita naik lebih tinggi. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembah Kau. Ku rindu selalu menyenangkan. Oh, semua sama-sama. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Amin. Saudara, komitmen itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Amin. Dari bangun tidurmu. Kalau bangunnya kesiangan terus, jangan bilang komitmen lah. Jangan ngomong komitmen lah. Kalau baca Alkitab nggak rutin, doa juga nggak rutin, baru bilang Tuhan saya mau komitmen. Gimana saudara? Mulai setia. Anak-anak muda biasanya bangun itu sampai, wah. Kalau Doni bangun jam berapa Doni? Jam 5 ya? Wah, luar biasa Doni. Tetap pegang komitmen. Saya mau bangun pagi. Amin. Ya. Jadi kalau ada orang-orang PDKT dengan saudara, lihat komitmen hidup dia. Kalau dia banyak gombal, banyak kan omong komitmen saya, nanti pelaksanaannya nol. Banyak kan orang, wah kalau mau kampanye komitmen saya mau bangun NTT, bangun Indonesia, bangun ini. Dari hal yang kecil saja kita tidak setia. Amin. Haleluya. Jadi setia dalam baca Alkitab, setia dalam saat teduh, setia dalam doa, itu hal-hal yang kecil. Setia saudara, itulah komitmen. Ya, saya mau ya, karena komitmen itu saudara, dia katakan apa saudara? Apa yang saudara percayai, ya, apa yang saudara yakini, saudara apa yang saudara inginkan terjadi dan saudara lakukan dengan penuh hati, dengan segenap hati. Itu yang namanya komitmen. Nah, itu sebabnya saudara, dalam kehidupan kita banyak kali kita kecewa dengan Tuhan. Beberapa minggu ini kita belajar soal bagaimana ya untuk menyatukan kita dengan Tuhan. Sebab apa yang menurut kita baik belum tentu itu menurut Tuhan. Kadang-kadang jawaban Tuhan beda dengan apa yang kita pikirkan. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dia katakan, ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, mari kita lihat sama-sama. 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya. Artinya hidupku karena percaya, bukan
bukan karena melihat atau bukan karena apa yang aku lihat. Jadi kalau apa yang aku lihat berbeda dengan aku percaya, aku tetap pegang apa yang aku percayai. Amin. Apa yang aku doakan, ya, tetapi jawabannya berbeda. Tetapi hidup kita itu hidup karena percaya. Amin. Karena percaya, ya. Maka saudara, iman kita jangan transaksional. Artinya kalau dia jawab oke, kalau dia ini, ya, jadi kita berhitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan jawab, Tuhan tolong saya, wah, saya akan berdoa, saya akan menyembah. Tetapi Alkitab katakan di sini, hidup kami itu hidup karena percaya, ya, bukan karena melihat, bukan karena apa yang kami apa yang kami hadapi. Mungkin berbeda apa yang kita mau dengan apa yang Tuhan mau, tapi kita harus lebih percaya apa yang Tuhan mau. Amin, amin, haleluya. Karena iman itu menyatakan apa yang menjadi kemauan Tuhan. Karena saudara, saya sudah jelaskan bahwa Tuhan itu Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia tahu akhir dan satu awal, ya. Bagi kita awal itu kita tahu, tapi kita kan nggak tahu akhirnya, ya. Kadang-kadang awalnya kelihatannya sederhana, tetapi akhirnya akan jadi luar biasa. Amin. Saudara ingat bahwa Yusuf diutus jadi perdana menteri dari seorang apa? Seorang budak, ya, tidak masuk akal, diutus sebagai budak akan jadi perdana menteri. Di mana masuk akal, saudara? Ya, tetapi itulah Tuhan. Hal yang kecil, hal yang biasa, hal yang tidak dipandang, ya, Tuhan bisa merubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, haleluya. Hal yang sepele, pintu yang besar dibuka oleh kunci yang kecil. Artinya, makanya firman Tuhan bilang, hal kerajaan surga seperti apa, saudara? Benih yang kecil. Artinya dia pakai hal-hal yang sepele, tapi orang selalu, oh, kalau saya mau jadi pengusaha besar, ya, oh, saya harus utus, harus ada segala macam begini begitu dalam perhitungan dia. Tapi kadang-kadang Tuhan itu pakai hal yang sederhana, ya, hanya bagian kita percayai dia. Amin. Artinya hal yang sederhana pun, hal yang kecil sekalipun, hal yang tidak yang biasa-biasa sekalipun, yang kecil sekalipun, Tuhan bisa lakukan. Akhirnya itu akan jadi luar biasa. Makanya jangan sepelekan orang. Bisanya orang di sebelah saudara, bisa-bisa dia calon gubernur satu waktu. Amin. Ya, jangan mungkin dia gembel. Saudara lihat dia pakaian, mungkin dia punya dari keluarganya biasa. Dari apa, saudara? Ya, saudara tahu NTT gubernurnya dulu apa, saudara? Ya, orang bilang preman dulu. Siapa yang tahu Bapak Victor Laskodat menjadi satu gubernur waktu? Tapi itulah. Jadi tidak ada yang di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan, saudara. Aja di dalam Tuhan itu semua peristiwa itu dalam rencana Tuhan. Mungkin orang di sebelah saudara, orang kelihatannya biasa-biasa, orang kelihatannya tidak terpandang, orangnya biasa ini, belajar menghargai. Satu waktu mungkin dia menjadi orang besar, mungkin dia menjadi orang terkenal, mungkin dia karena Tuhan itu promosi, Tuhan itu suka mempromosikan orang. Jangan remehkan, jangan anggap sepele, jangan anggap biasa. Hargai setiap orang, karena Tuhan menghargai kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan itu sebabnya, saudara, kenali Tuhan kita, kenali dia, kenali dia. Belajar kapan saudara mengenal dia. Kalau saya ketemu saudaranya sekali saja, ya, saya tidak bisa bilang saudara saya kenal, ya, ya. Tapi kalau saudara berhari-hari, berbulan-bulan hidup dengan saya, itu yang namanya kenal sebagai sahabat, ya. Tuhan mau membangun persahabatan.
Tuhan mau membangun kenal supaya kita dari hari ke hari. Jadi kadang-kadang saudara, Tuhan izinkan kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan izinkan kita menghadapi hal-hal kesendirian, supaya di situ Tuhan mau dekat dengan saudara, Tuhan mau bergaul dengan saudara, Tuhan mau intim dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan itu, saudara nggak bisa saudara hanya baca firman Tuhan, saudara dengar khotbah, saudara tahu tentang Tuhan karena saudara diajar oleh orang tua, engkau dengar khotbah, lantas engkau bilang, aku sudah kenal Tuhan. Karena engkau bisa kenal Tuhan kalau engkau punya pergaulan hari demi hari bersama dengan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan kita, Tuhan, kalau saya pernah ketemu beberapa orang di pesawat misalnya atau di kendaraan, oh selama 2 jam saya tidak bisa saya kenal. Saya mungkin ada mungkin misalnya saudara, saya naik pesawat dari sini ke Bali atau ke Jakarta atau ke Surabaya, ada orang di sebelah saya, oh saya kenal, saya ngomong-ngomong dengan dia, saya berbicara dengan dia, sampailah kami di Surabaya, berpisahlah. Itu mungkin hanya sekedar kenal, bukan sahabat. Mungkin satu waktu saya ketemu dia lagi, oh iya, ya, Bung, yang saya ketemu di ini, ya, itu hanya sekedar. Tapi kalau orang yang setiap hari jangan saya berjalan dengan saya, hidup, membagi visi, membagi hidup, saudara, dan menceritakan semua apa maunya saya, apa sukanya saya, apa kesenangannya saya, dan sebagainya. Saudara, kita saling sharing hari demi hari. Nah, itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Abraham kenal Tuhan, dia kenal siapa Tuhan dia, Tuhan yang dia sembah. Karena saudara menunggu sesuatu hal yang cukup lama itu membutuhkan saudara kenal dia. Dia tidak jahat, dia sangat baik. Natal kali ini Tuhan berbicara, katakan Allah itu kasih. Jadi kita akan belajar, Allah bukan punya kasih, Allah bukan miliki kasih, tapi Allah itu kasih. Artinya dia dengan kasih itu, ya, kalau engkau bilang Allah, itulah kasih, kasih yang sesungguhnya. Amin, haleluya. Jadi Allah tidak pernah bilang habis kasih, Allah tidak pernah kurang kasih, tapi Allah kita, Allah yang adalah kasih, dia adalah kasih. Amin, haleluya. Nah, saudara, kenal Tuhanmu. Bukan saja engkau beribadah dengan Tuhan, hanya sekedar beribadah, hanya sekedar saudara kunjungi gereja, hanya sekedar saudara saudara ibadah KKR atau apapun saudara ikuti. Itu menunjukkan saudara sudah kenal Tuhan. Tidak, saudara. Kenal Tuhan, saudara jalan dengan dia, hidup dengan dia, menghidupi dia dalam hidupmu. Engkau bersama-sama dengan dia, dan engkau kata firman Tuhan katakan, aku datang dan aku katakan, aku kenal engkau, aku mengenal engkau. Karena apa, saudara? Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam hidup kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita belajar mengenal Tuhan. Amin, haleluya. Roma pasal 4, mari kita lihat apa yang dilakukan Abraham waktu dia menghadapi kesulitan. Roma 4 ayat yang ke-18. Roma 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar, perhatikan, tidak ada dasar untuk berharap, ya, namun Abraham berharap juga, ya. Saudara, kalau kita sudah dengar cerita, oh nanti dia dapat Ishak, dia dapat, karena kita sudah baca. Tapi bayangkan waktu itu Abraham terima janji, dan ya nggak tahu ini janjinya bisa nggak begitu, ya. Artinya kan kita, karena kita baca, jadi kita sudah tahu alur ceritanya, ya. Amin, ya. Makanya ada orang kadang-kadang begini, ya saudara, ya, kalau saya pernah lihat ada permainan di televisi, ada orang kaya yang pura-pura miskin, dia datang minta bakso misalnya. Ini tukang bakso bilang, nggak bisa, ya, nggak mau kasih. Habis dia pergi di sebelah minta
pura-pura miskin nih saudara, minta bakso, ini orang kasih bakso. Habis kasih bakso, itu orang kasih 10 juta. Yang tadi tidak kasih bakso, dia lihat, dia mari makan di sini, tidak bisa. Karena saudara sudah melakukan, karena apa? Karena saudara sudah tahu ceritanya kan? Ya, amin. Ya, oh saya kasih, nanti saya dapat 10 juta. Ya, dengan Tuhan tidak bisa begitu. Amin, amin. Karena dia lihat orang, ya, oh karena dia lihat, oh itu orang rupanya dia ini, jadi dia kasih, dia makan bakso. Atau ada cerita-cerita yang saudara pernah lihat di televisi, bagaimana orang untuk melihat ketulusan hati seseorang, untuk melihat bagaimana seseorang, ya, ada yang dia sudah tidak ada apa-apa, tapi begitu ada datang minta, dia kasih. Ya. Seperti janda di Sarfat itu yang hanya makanan tinggal 1 kali makan langsung mati, habis. Kalau kita sih masih banyak persediaan di rumah lah, pastilah, ya, masih ada ikan goreng, ayam goreng di kulkas juga masih banyak. Ya, ini janda hanya satu-satunya, hari itu makan, besok mati. Tapi Nabi bilang, mari kasih saya. Saudara, dia tidak tahu bahwa nanti makan itu nanti tidak. Itu cerita karena kita sudah tahu. Tapi dia betul-betul totalitas. Dia kasih semua dengan tulus. Akhirnya saudara, apa yang dia terima? Jadi kadang-kadang kita punya perhitungan beda dengan Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Berharap juga percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirman, demikian banyaknya nanti apa? Keturunanmu. Ayat yang ke-19, mari kita lihat, ya. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi apa saudara? Keadaan ini berbeda dengan iman dia, ya. Imannya tidak lemah, dia tetap percaya walaupun keadaan apa? Lemah. Kadang-kadang itulah bertolak belakang, saudara, ya. Karena usianya telah kira-kira apa? Dia terima janji Tuhan itu dari apa? Umur sekitar dia tunggu 20 tahun, ya. Saya tidak jelas antara 20 dan 25, nanti baru saya akan apa? Saya sudah agak lupa, tapi dia menunggu cukup lama sampai ada Ishak, ya. Penantian yang cukup lama itu, saudara, bukan main-main, saudara. Kita aja tunggu saja, wah. Apalagi dia tunggu jam 4, jam 5 dia datang, wah kita sudah marah-marah, kita sudah. Apalagi kita menunggu jawaban dari si pacar, dia SMS tunggu jawaban, kalau bisa jawab ya atau tidak. Kayak pendeta aja dia, saudara, dia kirim SMS atau dia kirim apalah, sudah tahu lah. Kalau surat sih tidak mungkin lah. Sekarang anak-anak muda kan tidak pakai surat, ya. Pakai apa kira-kira? Ya, WA ya. Wah, WA, saudara. Ya, saya harap dalam 1 kali 24 jam Anda menjawab. Ini ancaman atau apa, saudara? Ya, ya, saudara. Kadang orang selalu mau cepat, makan di restoran mau cepat, siap saji, saudara. Pernah saya duduk makan di satu restoran, satu bapak dia banting meja karena terlambat, saudara. Sampai dia lapar jadi kenyang karena ngamuk. Karena ngamuk jadi kenyang, akhirnya dia bangun jalan pulang, saudara. Orang kadang-kadang sulit untuk apa, saudara, melatih. Makanya sekarang ada mie instan, segala macam instan, saudara. Jadi saudara mau masak apa saja tinggal ceplok langsung makan, saudara. Ya, artinya semua cepat saji, saudara. Segala macam, ya. Mau kopi, ada susu, semua sudah ada gula, ada semua sudah langsung lagi, saudara. Jadi orang diperhadapkan dengan selalu instan. Nah, orang selalu mau buat dengan Tuhan seperti itu. Tapi apa, saudara? Kita lihat dalam perjalanan Abraham makin tua, makin lemah,
Ya, secara fisik dia makin lemah, tapi imannya itu makin kuat. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, karena Tuhan lagi mengerjakan, Tuhan lagi melakukan itu. Tunggu saatnya. Terus ayat yang ke-20 dia bilang apa? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena apa? Ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam iman dan memuliakan Tuhan. Bukan sudah datang loh, jawaban belum ada, dia memuliakan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Cara untuk kita nunggu waktu Tuhan, naikkan penyembahan, bersyukur kepada Tuhan. Ya, bagaimana engkau mau mempercepatkan apa yang Tuhan kerjakan? Satu waktu kita belajar bagaimana percepat jawaban Tuhan. Ya, orang istilah membangunkan fajar, membangunkan fajar, karena fajar itu Alkitab selalu katakan itulah jawaban Tuhan. Nah, saudara, Abraham situasi keadaan tidak bersungut, tidak mengeluh, tetapi saudara, dia apa? Dia memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan saudara tahu Tuhan mau kita kenal dia. Ya, kalau Abraham bisa kenal, saudara kenal, hidupi dengan dia, berjalan dengan dia. Yang kadang-kadang dia izinkan ada masalah, ada kesulitan dan sebagainya. Karena setiap komitmen akan menghadapi ujian. Yang percaya katakan amin. Setiap komitmen akan menghadapi ujian. Mari kita lihat Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Maleakhi 3 ayat yang ketiga. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan apa? Perak. Ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas. Amin. Dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, ada 3 hal waktu orang memurnikan perak. Yang pertama, perak itu ada di dalam api. Amin. Bukan di dalam kulkas. Amin. Dia harus ada di pembakaran. Itu yang pertama. Pasti sakit. Ya, pasti sakit, saudara. Hal yang pertama, saudara, kalau dia memurnikan perak, hal yang pertama dia harus ada di dalam api. Hal yang kedua, orang yang memurnikan itu dia akan ada duduk di dekat tempat itu. Dia tidak dari jauh, dia akan duduk dekat itu. Amin. Haleluya. Jadi kalau Tuhan lagi menguji kita, yang pertama memang rasanya sakit dari daging. Ya, amin. Dia akan keluarkan kita dari zona kenyamanan. Yang kedua, dia dekat dengan saudara. Percayalah. Amin. Dia ada di samping saudara. Jangan khawatir, dia ada bersama. Yang ketiga, kapan perak itu disebut menjadi satu perak yang murni? Waktu bayangan dari orang yang memurnikan itu kelihatan dalam perak itu, seperti cermin. Jadi bayangan atau wajah daripada orang yang memurnikan perak itu sudah terlihat di dalam perak itu. Amin. Sampai kapan? Ku mau jadimu Yesus, disempurnakan selalu. Dan ku memuliakan, ku mau jadi, ku
Yesus disempurnakan, disempurnakan. Oh, jalanku tujuan pemurnian untuk engkau jadi seperti dia, miliki karakter Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sampai wajah Yesus ada dalam hidupmu, sampai dia melihat ada wajah dia. Orang tidak melihat Tuhan, tapi orang lihat Tuhan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Amin. Sampai karakter Kristus, sampai orang melihat hanya Kristus dalam hidupmu. Amin. Itu sebabnya engkau terus masuk dalam dapur peleburan, diasah, dibakar, dimurnikan. Tapi ingat, Tuhan dekat dengan saudara, Tuhan ada di samping saudara. Haleluya. Dan orang-orang yang berkomitmen harus tetap kuat. Haleluya. Saudara ingat cerita tentang Ruth. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, siapa itu Ruth? Dia hidup. Saudara, ini keluarga aneh, saudara. Seakhirnya Ruth masuk dalam garis keturunan Yesus, karena Ruth itu melahirkan Obed. Obed itu opa daripada siapa? Opa dari siapa? Kok nggak ada pernah ya? Opa dari siapa? Daud, ya. Bapaknya Daud siapa? Aisyah, sudah. Ya, ini kalau tanya bintang film Korea siapa? Wah, ini coba cerita tentang apa? Apa itu yang lagi tenar tuh? Apalah, sudah enggak tahu. Ya, itu cepat, saudara. Kalau tahu sinetron Ikatan Cinta, saudara, wah, saudara, siapa pemeran-pemerannya dihafal semua, saudara. Haleluya. Sekarang saya mau tanya, siapa opanya Daud? Siapa ya? Opa Doko mungkin. Haleluya, haleluya, saudara. Mari saudara, biar Tuhan. Ya, jadi saudara, Ruth ini orang kafir yang masuk dalam jalurnya Yesus. Nanti kita akan lihat, saudara, bagaimana Ruth itu sudah dia wanita kafir, tapi karena komitmen dia, saudara. Jadi Tuhan itu hargai komitmen. Waktu dia ketemu dengan Boaz, Boaz bilang dengan Ruth, saya itu cinta dengan engkau karena saya lihat komitmenmu. Saudara pulang, saudara baca. Waktu Naomi bilang mereka bersama keluarga, suaminya mati, kedua anaknya mati, tinggal 3 janda. Ya, Naomi dan 2 anak menantunya. Zaman dulu perempuan itu berharap penuh kepada laki-laki. Bagi Naomi, dia sudah kehilangan arah. Suaminya hilang, mati. Mungkin dia pikir
anak laki-laki duanya bisa untuk meneruskan perekonomian. Ternyata 2 orang juga diambil, tinggal 3 orang. Singkat ceritanya, dia mau pulang ke daerahnya karena dia dengar bahwa di daerahnya sudah diberkati Tuhan, artinya sudah tidak ada lagi kelaparan. Ya, di persimpangan jalan itu dia ceritakan kepada mereka, sudah kamu 2, kamu pulang saja, saya akan pulang ke negeriku. Saya akan ke sana. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana, sudahlah, saya akan pulang. Kamu pulanglah. Dan Orpa langsung pulang. Tapi Ruth, dia bilang tidak. Aku tidak akan pulang. Itu yang namanya komitmen. Dalam baik tidak baik, aku tetap ikut dengan engkau. Yang percaya katakan amin. Ya, mau engkau susah, mau engkau tidur di mana, aku tetap ikut engkau, Naomi. Ya, kau menderita di mana, aku tetap ikut. Ini orang yang luar biasa. Tuhan cari orang seperti ini, yang tidak melihat Tuhan hanya dari segi materi, segi keuangan, dari segi berkat, tapi dia punya satu keputusan. Itu yang namanya komitmen. Jangan kasih aku pilihan lagi, dia katakan, aku tidak akan memilih, aku tetap fokus. Nanti saudara baca, saudara, ya, bagaimana akhirnya mereka pergi ke negeri mereka, ya, dan Naomi membawa bersama dengan Ruth, ya, dan akhirnya ada seorang penebus. Jadi Boas ini disebut penebus, ya, karena ada aturan bahwa kalau keluarganya itu misalnya laki-lakinya meninggal, penebus itu bisa harus kawin dengan yang ditinggalin, ya. Jadi saudara, nanti saudara lihat sejarahnya bagaimana orang-orang Israel. Akhirnya saudara, dengan tanpa direkayasa saudara, nah kita lihat Ruth pergi memilih jelai, dan akhirnya saudara, disitulah siapa yang kasih tahu Boas? Boas katakan begini kepada Ruth, aku sudah dengar bagaimana engkau orang yang punya komitmen. Boas itu tertarik dengan Ruth karena dia punya komitmen. Amin. Tuhan cari orang komitmen hari-hari. Yang apapun terjadi, Tuhan, aku tetap cinta engkau, aku tetap ikut engkau, aku tetap iring engkau. Berkomitmenlah dengan Tuhan, komitmenlah dengan keluargamu. Jadi ayah yang sungguh-sungguh takut Tuhan, jadi berkat istri, anak-anak yang bagaimana komitmen. Yang ketiga, komitmenlah dengan diri sendiri, ya, untuk memberi yang terbaik. Apapun yang kau kerjakan, jangan setengah-setengah. Apapun yang kau lakukan, jangan setengah-setengah. Kalau kau mau keluarkan potensi dalam hidupmu, keluarkan semua. Saya bersyukur anak-anak muda mulai terlibat dalam pelayanan mereka. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, ya. Dari hal-hal kecil, tidak usah waktu wow, sesuatu yang besar dari yang kecil. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu.
Sama-sama ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Walau kadang kita tidak mengerti, tetap berserah. Keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik. Amin Tuhan. Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Semua ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Amin. Senangkan hati, semua ku tetapkan hati. Biar ini keputusan. Amin. Amin. Tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Amin. Senangkan hati. Katakan sama-sama. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Apapun kondisi, apapun situasi, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hati, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya. 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 Ku tetapkan. Mari arahkan hatimu kepada Dia. Tanpa syarat, takkan goyah Tuhan. Biar Engkau lihat komitmen kami hari ini Tuhan. Haleluya. Apapun terjadi Tuhan, apapun situasi, kami bangkit di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin. Hatiku tuh percaya tanpa syarat. Takkan goyah. Ku nyatakan imanku tuh setia. Amin. Senangkan hatimu, senangkan, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Hanya ini satu Tuhan. Kami tetap berkomitmen apapun terjadi, dalam kondisi apapun, kami tetap. Terima kasih karena kami tahu semua apapun yang Kau buat itu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami biar di tengah badai apapun kami tetap bangkit dan berdiri.
Orang benar jatuh 7 kali, tapi dia tidak akan tergeletak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan selalu kami, teguhkan supaya kami kuat tengah-tengah badai. Banyak hal yang kami tidak mengerti dalam hidup ini, tapi kami tetap percaya. Karena iman kami bukan karena kami melihat, bukan karena jawaban, bukan karena jawaban doa, tapi iman kami karena kami percaya akan kekuasaan-Mu, bahwa Engkau buat hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, saatnya juga kami akan bawa semua persembahan-persembahan kami, persepuluhan kami kembalikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Yes. Mari sama-sama. Oke. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Yes. Oh, hey. Sama-sama. Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Yeah. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Semua sama-sama. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap. Mari kita semua bangkit berdiri. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian yang sanggup segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Yes. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Berkati setiap benih yang kami taburkan, dan berkati lipat gandakan 30, 60 dan 100 kali lipat. Dalam nama Tuhan Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, semua percaya katakan amin.